Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ayu Pertiwi dengan NIM 18080560048 dari kelas Matematika Keuangan Pendidikan Matematika 7B UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan mereview artikel jurnal internasional tentang anuitas, yakni Jurnal International Journal of Economic Business and Human Behavior dengan judul Comparative Analysis of Conventional Finance Product and Non-Interest Finance Product in Nigeria, a Conceptual Analysis, yang ditulis oleh Tanko, Abdullah, dan Mato. Nah, sebelum saya mereview artikel jurnal tersebut, saya terlebih dahulu menerjemahkannya dan kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan yang berbentuk paper berjudul Analisis Perbandingan Produk Keuangan Konvensional dan Produk Keuangan Tanpa Bunga di Nigeria. Langsung saja, sistem keuangan syariah atau Islamic Financial System atau IFS yang muncul di Nigeria memunculkan berbagai pertanyaan seputar IFS, yakni persamaan dan perbedaannya dengan produk sistem keuangan perbankan konvensional. Dalam mode operasinya terdapat pergolakan, khususnya untuk memastikan tujuan dan apakah hal tersebut menyimpang secara signifikan dari sistem keuangan konvensional. Ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang isu-isu kontemporer dengan produk keuangan syariah di Nigeria. Dalam studi ini dimulai dengan mengkaji dalil-dalil yang ada pada tiga kitab suci dari agama yang berbeda-beda, yaitu Injil atau Alkitab, Al-Quran, dan Taurat, yang mana melarang tentang riba atau bunga. Kemudian persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu produk sistem keuangan syariah dan konvensional. Studi ini juga mencatat terdapat macam-macam praktik IFS atau sistem keuangan syariah dan produknya yang tersebar luas kecuali pada transaksi yang tidak bisa diterima secara moral. Hal tersebut sangat dibatasi. Studi ini juga merekomendasikan penerimanya oleh bisnis termasuk individu serta pemerintah untuk membawa perkembangan tujuan sehingga akan dekat dengan realisasinya. Langsung saja ke pendahuluan. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Anuitas merupakan rangkaian pembayaran yang memerlukan sejumlah bunga. Beberapa contoh anuitas adalah pembayaran bunga pinjaman, pembayaran deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, dan cicilan kredit kendaraan, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang bunga, tingkat bunga yang tinggi sering menjadi kendala bagi beberapa kelompok orang yang ingin memulai untuk berwirausaha, tetapi sama sekali tidak memiliki modal ataupun belum memiliki modal yang cukup. Nah, kehadiran keuangan syariah di sini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi kendala sumber dana tersebut, yang mana keuangan syariah menawarkan pinjaman tanpa bunga. Sistem keuangan syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai keuangan atau transaksi non-keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuangan syariah juga dilandasi oleh syariat atau hukum Islam dan menawarkan layanan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam yang mutlak. Namun, ketika sistem keuangan syariah diterapkan di negeri Nigeria, yakni pada tahun 2011, hal ini menyebabkan munculnya beberapa tanggapan-tanggapan bahwasannya sistem keuangan syariah ini dinilai sebagai salah satu maksud untuk mempromosikan Islam. Pada kenyataannya tujuan keuangan syariah bukan seperti yang tanggapan-tanggapan tersebut, justru sebaliknya, yaitu tujuan keuangan syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang ingin memulai berwirausaha namun belum memiliki modal atau sumber dana yang mencukupi.
Pembiayaan tanpa bunga tidak hanya ditentukan atau dianjurkan oleh agama Islam yang tertulis atau diatur di Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Ar-Rum. Akan tetapi dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani juga tertulis ketentuan untuk tidak mengenakan biaya bunga pada pinjaman. Tidak hanya itu, dalam kitab suci agama Yahudi yaitu Taurat dan Nasrani juga disebutkan bermacam-macam hukuman yang ditetapkan bagi mereka yang memberi pinjaman dengan bunga sebagai imbalan. Jadi dapat disimpulkan tidak hanya agama Islam yang melarang atau tidak yang melarang tentang riba, tetapi agama-agama lain juga tidak menganjurkan pinjaman dengan disertai bunga, karena hal tersebut termasuk sebuah riba. Berbicara tentang bunga atau suku bunga atas keuangan merupakan pendapatan utama bagi sebagian besar lembaga keuangan konvensional, yang mana bunga sangat dilarang dalam keuangan syariah. Lembaga keuangan seperti bank berkecimpung dalam urusan uang dan imbalan untuk menggunakan uang atau pinjaman. Menurut sistem kapitalis, sumber pendapatan utama dan biaya dana untuk pemodal konvensional seperti bank antara lain adalah bunga melalui pinjaman dan penerimaan deposito untuk masing-masing bunga. Pada sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam yang diterapkan di Nigeria, menawarkan dana yang bertanggung jawab secara sosial melalui pinjaman tanpa bunga dan produk keuangan lain seperti ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Sistem keuangan Islam atau IFS tidak membiayai atau tidak menyediakan dana untuk usaha-usaha yang dilarang dalam Al-Quran seperti jual beli alkohol. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan antara keuangan syariah dan konvensional. Persamaan keuangan syariah dengan konvensional terletak pada produk keuangan untuk bertransaksi dengan pelanggan mereka. Produk-produk tersebut diantaranya kemitraan, kemudian obligasi dan pinjaman. Keduanya juga beroperasi di lingkungan yang sama. Keduanya juga memberikan fasilitas pinjaman pertanian, pinjaman perumahan kepada pelanggan mereka untuk meningkatkan taraf hidup yang sebagian merupakan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan perbedaan utama antara produk keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional adalah apabila keuangan syariah berpusat pada pembagian risiko dan larangan terhadap bunga, sedangkan keuangan konvensional membebankan bunga pinjaman dan menggunakan berbagai instrumen untuk menjamin pembayaran pinjaman. Secara keuangan konvensional, pemodal mentransfer semua risiko ke peminjam, sedangkan dalam keuangan Islam, risikonya dibagi antara pemodal dan peminjam. Keuangan syariah dianggap sebagai sumber keuangan yang lebih aman karena hanya investasi yang berhasil yang memberi mereka keuntungan. Nah, perbedaan sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah diringkas dalam tabel berikut. Keuangan konvensional mengutamakan suku bunga, sedangkan keuangan syariah tidak mengutamakan suku bunga karena suku bunga dilarang atau haram. Kemudian, keuangan konvensional memfasilitasi kegiatan keuangan. Keuangan syariah tidak hanya memfasilitasi kegiatan keuangan, tetapi kegiatan sosial juga kegiatan ekonomi. Kemudian keuangan konvensional terstruktur dan diformalkan, sedangkan keuangan syariah tidak struktur dan masih informal dalam banyak hal, karena belum banyak yang menerapkan sistem keuangan syariah ini. Keuangan konvensional selanjutnya menekankan pada efisiensi finansial, sedangkan keuangan syariah penekanan pada efisiensi sosial, etika, dan keuangan.
Pada keuangan konvensional, dimensi moral terbatas, tidak pada keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki dimensi moral yang kuat. Pada keuangan konvensional terdapat serangkaian undang-undang untuk ditangani dengan masalah hukum. Tetapi sangat disayangkan untuk keuangan syariah, dukungan hukum masih dalam pengembangan dengan beberapa hukum daerah yang diragukan. Pada keuangan konvensional terdapat pasar uang konvensional, tetapi tidak pada keuangan syariah, yang mana tidak adanya pasar uang syariah yang signifikan. Produk keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Nigeria. Larangan bunga dalam keuangan Islam meningkatkan pertanyaan tentang pembenaran larangan ini dan bagaimana dampaknya terhadap tumbuh kembang ekonomi. Penting untuk diperhatikan bahwa larangan bunga atau dalam Islam disebut riba untuk menyediakan lingkungan ekonomi yang stabil dan efisien secara sosial. Ini membantu banyak bisnis yang bisa gulung tikar karena tingginya suku bunga dari sumber keuangan konvensional untuk tetap eksis secara operasional. Bunga juga tidak adil dalam artian bahwa hal tersebut mempengaruhi keduanya, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam membayar keduanya, yaitu bunga dan modal, serta menanggung segala kerugian dari penggunaan dana tersebut. Pemberi pinjaman mungkin juga kehilangan nilai modal ketika menerapkan bunga dan memotivasi peminjam untuk menunda pembayaran bunga dan modal. Kesimpulan dan rekomendasi. Pembebanan bunga pinjaman dalam produk keuangan konvensional merupakan suatu hal yang tidak adil karena mempengaruhi peminjam juga. Peminjam membayar bunga dan pokok dan menanggung kerugian dari penggunaan dana ini jika usahanya tidak berhasil. Aturan Islam tidak memungkinkan modal untuk mendapatkan pengembalian tetap tanpa membawa risiko apapun. Hal ini tidak dapat diperoleh dalam keuangan konvensional. Keuangan syariah tidak memungkinkan modal untuk mendapatkan pengembalian tetap tanpa membawa risiko apapun. Hal ini tidak diperoleh dalam sistem keuangan konvensional. Keuangan Islam juga memungkinkan risiko ditanggung, yaitu bagian antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sedangkan dalam keuangan konvensional, peminjam menanggung risiko yang terkait dengan produk keuangan konvensional yang bersangkutan. Selain itu, keuangan syariah selain menyediakan fasilitas keuangan juga untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif melalui sistem berbasis hutang. Keuangan Islam menegaskan bahwa teori nilai uang adalah sarana untuk memeras peminjam secara ekonomi. Keuangan Islam percaya bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik dalam dirinya sendiri, dan oleh karena itu uang tidak dapat diciptakan melalui sistem kredit. Kapitalis menggunakan teori nilai uang untuk secara ekonomis memeras peminjam miskin dan memperkaya diri mereka sendiri. Dengan pernyataan ini, bunga pinjaman dilarang dalam keuangan Islam dan produknya untuk membantu masyarakat miskin. Yang terakhir, perlu diketahui bahwa produk pembiayaan syariah merupakan sarana bisnis pembiayaan yang cukup menarik karena keunikannya jika dibandingkan dengan produk pembiayaan konvensional. Ini adalah kerangka investasi alternatif dengan kepastian besar bahwa dana yang diinvestasikan aman. Di negara seperti Nigeria, di mana terdapat banyak peluang bisnis, tingkat suku bunga yang tinggi telah menghambat potensi orang untuk mencoba peluang ini. Dengan pendirian Bank Jais atau Bank Islam dan bank bebas bunga lainnya di Nigeria, mimpi menjadi kenyataan bagi individu dan organisasi yang cenderung ingin berbisnis untuk mencari sumber keuangan. Nigeria harus merangkul keuangan Islam tanpa memandang agama untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan ekonomi. Pemerintah Nigeria harus memanfaatkan sukuk atau obligasi Islam untuk membiayai infrastruktur guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Nigeria. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.